Lagi record. Oke, udah masuk suaranya. Oke, selamat siang Bapak. Izin memperkenalkan diri dari kelompok kami yang berada di sini, yaitu Muhammad Irman Islami dengan NIM 2021 11206, Fahmi Faradila 2021 11 216, Nurul Aulia Putri 2021 199, dan Zikrudin Tuasikal 2021 005. Di sini kita akan membahas tentang apa yang kita dapat dari rangkuman dari video yang Bapak berikan. Bisa di slide selanjutnya. Oke, dari yang kita pertama bahas ada perangkap saluran atau bisa disebut dengan line trap. Line trap merupakan induktor yang dihubungkan secara seri dengan saluran untuk membatasi sinyal membawa ke jalur penghantar yang diinginkan. Mereka dirancang untuk memiliki impedansi tinggi untuk frekuensi pembawa 30 sampai 500 kHz dan impedansi rendah untuk frekuensi saluran listrik 6 Hz. Oke, selanjutnya. Perangkap saluran atau line trap. Line trap adalah komponen kunci dalam sistem PLC yang digunakan untuk sinyal kendali jarak jauh, komunikasi suara, pengukuran jarak jauh, dan kendali antar gardu induk dalam jaringan kelistrikan. Saluran transmisi tegangan tinggi juga digunakan untuk mentransmisikan sinyal pembawa antara 30 kHz dan 500 kHz untuk kendali jarak jauh, komunikasi suara, pengukuran, dan perlindungan jarak jauh, serta aplikasi lainnya, dan sering disebut sebagai sistem PLC, di mana perangkap saluran mencegah transmisi sinyal frekuensi tinggi ini ke area yang tidak diinginkan tanpa kehilangan energi pada frekuensi daya. Perangkap saluran dihubungkan secara seri ke saluran transmisi dan dirancang untuk menahan arus frekuensi daya pengenal dan arus hubung singkat yang dikenakan pada saluran tersebut, di mana teknologi tersedia. Selanjutnya, perangkap saluran yang disetel merupakan yang memiliki kinerja yang lebih baik daripada perangkap saluran yang tidak disetel dengan menggunakan kapasitansi dan induktansi secara paralel untuk menciptakan resonansi pada frekuensi pembawa yang diinginkan. Ini memberikan impedansi yang lebih tinggi lagi untuk sinyal pembawa dan mengurangi kerugian. Lalu ada kapasitor kopling saluran, di mana ini memungkinkan sinyal pembawa masuk ke saluran listrik sambil memblokir arus saluran listrik. Ia memiliki impedansi tinggi untuk frekuensi saluran listrik dan impedansi rendah untuk frekuensi pembawa. Selanjutnya. Oke, ini ada kumparan drain atau drain coil. Kumparan drain ini dihubungkan antara kapasitor kopling dan ground. Ia memiliki impedansi rendah untuk frekuensi saluran listrik dan impedansi tinggi untuk frekuensi pembawa. Ini membumikan kapasitor dengan aman sambil memungkinkan sinyal pembawa lewat. Next. Penangkal petir atau lighting arrestor. Ya, ini berfungsi untuk melindungi perangkap saluran dari lonjakan petir. Next. Kemudian ada penangkal petir atau lightning arrestor. Penangkal petir atau lightning arrestor adalah perangkat yang dirancang untuk melindungi sistem atau bangunan dari kerusakan akibat sambaran petir. Penangkal petir ini berfungsi menyalurkan arus listrik yang dihasilkan oleh sambaran petir ke dalam tanah, sehingga mencegah kerusakan pada bangunan atau peralatan listrik di dalamnya. Penangkal petir ini sangat penting untuk melindungi bangunan tinggi, fasilitas industri, menara telekomunikasi, dan tempat-tempat yang berisiko tinggi terkena sambaran petir. Next. Unit pencocokan saluran RMU. Unit pencocokan ini adalah rangkaian penyesuaian ini dihubungkan antara peralatan pembawa dan kapasitor kopling. Ini menyesuaikan impedansi untuk meminimalkan pantulan sinyal dan maksimalkan transfer daya antara peralatan pembawa dan saluran listrik. Kemudian, atenuasi sinyal atau signal attenuation.
Atenuasi sinyal atau signal attenuation, sinyal pembawa melemah saat bergerak di sepanjang saluran listrik karena berbagai faktor seperti peralatan transmisi, peralatan kopling, perangkap saluran, panjang saluran, tegangan saluran, dan frekuensi pembawa. Atenuasi biasanya dapat diukur dalam bentuk dB atau desibel. Kemudian rasio sinyal terhadap noise. Rasio sinyal terhadap noise adalah rasio ini menunjukkan kekuatan sinyal pembawa dibandingkan dengan noise latar belakang pada saluran listrik. Rasio yang lebih tinggi diinginkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi SNR antara lain jarak antar pemancar dan penerima interferensi dari sumber lain, kondisi cuaca, dan karakteristik pemancar dan penerima. Baik, sekian dari penjelasan rangkuman dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.